Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan materi fikih tentang pegangan dasar bagi belajar muslim. Untuk fikih ini saya menggunakan Fathul Qorib atau yang sering dikenal dengan kitab takrib. Dan pada pertemuan ini materinya adalah macam-macam air. Pembahasan pertama adalah tohar, bersuci. Dalam pembahasan fikih diawali dengan kitab tohar, penjelasan bagaimana bersuci dan bagaimana cara memilih air atau alat yang digunakan untuk sebab dalam bersuci, jika kita tidak mengenali air tersebut dapat digunakan bersuci atau tidak, air tersebut keadaannya suci atau tidak, maka bersuci kita diragukan. Jika berwudu kita, bersuci kita, mandi besar kita diragukan kesuciannya, otomatis sholat kita atau ibadah kita juga diragukan. Macam-macam air ada 7, dijelaskan dalam kitab takrib. Yang pertama adalah air langit. Air langit adalah air yang turun dari langit, yang kita kenal sebagai dengan air hujan. Yang kedua adalah air laut, yaitu air yang berada di lautan, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan banyu sekor. Ini termasuk juga bisa digunakan untuk bersuci. Kalaupun kita mandi besar atau berwudu langsung masuk ke dalam lautan, wudu kita atau mandi besar kita hukumnya sah. Yang ketiga adalah air sungai. Air sungai hukumnya juga suci. Seperti kali berantas, itu airnya juga suci. Kalaupun kita ingin bersuci di air berantas, langsung masuk suluk, maka wudu atau mandi besar kita di dalam sungai berantas atau kali berantas hukumnya adalah sah. Yang keempat, air sumur. Air sumur, air yang diambil dari sumur. Mungkin di daerah kita sudah jarang sumur. Banyak dari kita yang tidak mengetahui apa itu sumur. Namun perlu diketahui bahwa air dari sumur itu punya suci. Yang kelima, air sumber. Air sumber atau air yang keluar dari mata air itu juga hukumnya suci, bisa dipergunakan untuk bersuci. Yang keenam, air salju. Untuk air salju ini tidak saya jelaskan karena insya Allah di Mojokerto tidak ada yang namanya salju. Tapi perlu diketahui saja bahwa berwudu dengan atau bersuci dengan air salju hukumnya sah. Yang terakhir,
Yang nomor 7 yaitu air dingin. Air dingin ini mirip dengan air salju, mirip juga dengan air biasa yang sifatnya dingin. Namun air dingin di sini bukan berarti air es, juga bukan air kulkas, tapi tetap air yang keluar dari alam yang memiliki sifat dingin. Selanjutnya, hukum air dijelaskan dalam kitab Takrib ada 4, yaitu air suci yang mensucikan tanpa ada hukum makruh di dalamnya. Yang kedua, air suci dan mensucikan, namun ada hukum makruh di dalamnya jika kita gunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air suci, tapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat, air najis. Jelas kalau yang keempat ini, air najis tidak dapat digunakan untuk bersuci, karena sifatnya saja sudah. Yang pertama, air suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh di dalamnya. Maksudnya, air ini jika kita berwudu itu disebut air suci mensucikan, dan dikenal dengan air mutlak. Air mutlak ini seperti air sungai, air hujan, air sumur, air sumberan, air keran, dan sebagainya, sumur bor ataupun sumur ganti. Itu disebut air mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan, namun jika digunakan untuk bersuci, hukumnya makruh. Air apa? Yaitu air yang sama dengan hukumnya air mutlak tadi. Air tersebut murni, tidak ada campuran apapun atau tercampur apapun. Namun jika digunakan berwudu atau mandi besar, hukumnya suci. Contohnya yaitu air yang terkena panas matahari, seperti air tandon ketika siang hari jam 12 siang, atau air di paralon yang mengalir lewat paralon dan paralonnya kena sinar matahari, maka air panas tersebut tidak dianjurkan untuk digunakan bersuci. Yang ketiga yaitu air suci, tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air yang telah dipergunakan untuk bersuci, disebut dengan air mustakmal. Seperti jika kita berwudu menggunakan tangan atau air yang kita terima dari keran, kita gunakan, kita terima dengan tangan, dan bekas tetesan air wudu yang di wajah kita menetes di tangan yang untuk menampung air, maka air tersebut hukumnya mustakmal, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Juga ada air suci yang tidak mensucikan, yaitu air yang berubah sebab bercampur dengan suatu yang suci, yang mana air tersebut perubahannya tetap dalam keadaan suci, seperti air minum, air teh. Air kita campur dengan teh itu air suci tapi tidak mensucikan, meskipun jumlah air teh tersebut banyak. Air gula itu juga, meskipun jumlah airnya banyak.
Makanya air sirup juga tidak bisa dibuat bersuci. Hukumnya suci, tapi tidak dapat mensucikan. Selanjutnya air najis. Keempat, air najis, yaitu air yang kecampuran sesuatu yang najis dan air tersebut posisinya kurang dari 2 kolam. Atau sudah ada 2 kolam, namun terjadi perubahan pada air tersebut akibat tercampur atau kemasukan najis, maka air tersebut hukumnya apa itu? Kolam adalah ukuran air, volume air, kira-kira 500 liter. Jika dihitung volume, diperkirakan tinggi bak yang digunakan 75 cm kali 75 cm dengan lebar 75 cm. Tinggi, panjang, lebar 75 cm. Perkiraan itu posisi air. Atau kalau di Indonesia itu bak mandi yang ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Itu airnya harus penuh. Maka 2. Jika setengah, berarti 50 cm kali 50 cm kali 50 cm. Belum ada 2 kolam. Apalagi kurang dari setengah. Contoh air najis atau air yang terkena najis. Misalkan ada air dalam bak mandi yang bak mandi tersebut ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter 1 meter persegi, dan di dalam bak mandi tersebut tidak penuh, bahkan airnya kurang dari setengah, dan sampai tidak sengaja menjatuhkan gayung atau cebok ke kamar mandi. Selanjutnya cebok tersebut sampai masukkan ke dalam kamar, ke dalam bak mandi dengan tujuan atau dengan maksud mensucikan. Karena hal tersebutlah maka air di dalam bak mandi yang tidak ada 2 kolam menjadi najis. Dan jika air yang sudah menjadi najis tersebut sampai gunakan untuk cuci tangan atau cuci apapun, maka yang dicuci juga menjadi najis. Contoh kedua, ini terjadi di sekeliling kita. Misalnya, sampai mau buang air kecil atau air besar di toilet umum, di pom atau di kamar mandi kecil-kecil, kamar mandi sekolah atau di mana saja. Di situ terdapat cibuk dan timba kecil yang digunakan sebagai tempat air untuk cebok atau cawik. Ketika selesai buang air, saya mencawik menggunakan air di dalam timba kecil tersebut, tidak sengaja dan mungkin sulit untuk dihindari, air cawik sampean itu kembali atau nyiprat ke dalam timba, maka air di dalam timba tersebut menjadi najis. Jika air di dalam timba itu najis, demikian juga ciputnya menjadi najis. Jika timba dan air di dalam timba menjadi najis, maka badan kita, baju kita yang kita gunakan ikut najis. Karena badan kita posisinya basah karena airnya najis. Contoh lagi,
jika ada genangan air kurang dari 2 kolam, ini bukan kolam, genangan air, bukan kolam bak cuci kaki, bukan, tapi genangan air yang berasal dari air suci namun tergenang. Selanjutnya genangan tersebut sama injak dengan kaki, yang kemudian kaki tersebut jalan ke tempat lain. Tapi sebelumnya genangan air tersebut terkena najis, dalam arti kaki orang lain yang najis menginjak genangan tersebut, maka kaki sampean ikut najis. Ketika kaki sampean ikut najis dan berjalan ke tempat-tempat yang lain, maka tempat-tempat yang sampean injak ikut jadi najis, sebab terkena kaki sampean. Pesan kesucian di mana saja kita berada, untuk menjamin atau menjaga sholat kita agar tetap sah. Usahakan bak mandi dalam keadaan penuh. Jika bak yang kita temui itu berukuran kurang dari 1 meter atau berukuran 1 meter persegi, penuhi bak tersebut. Jika kurang dari 1 meter, gunakan keran dan berikutnya dicuci dulu dengan air keran tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridul walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.